bapak itu pernah dawuh begini kepada saya. Tapi itu setelah ibu wafat. Nduk, ibumu ki trewong waliullah. Itu. Mbah Ya itu yakin dawuh seperti itu. Ibumu ki waliullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang. Selamat datang di podcast Blok Agung, podcastnya FTK Unlimited Knowledge. Alhamdulillah pada siang hari ini podcastnya Blok Agung, podcast FTK dengan tema meneladani kisah Nyai Maryam Syafaat yang alhamdulillah pada hari ini suatu kehormatan bagi kami sudah hadir di sini Ibu Nyai Hajah Handariatul Masrurah. Beliau adalah putri yang meneruskan perjalanan Ibu Nyai Maryam Syafaat sebagai pengasuh Pondok Putri Darussalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Pripun kabare? Alhamdulillah fi shihah wa afiyah. Alhamdulillah. Matur suwun sanget Ibu bisa hadir di acara podcast Blok Agung, podcastnya FTK Aidah Blok Agung. Ibu Rurah ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Utara Darussalam yang mana dulu itu pengasuh pertamanya adalah Ibu Nyai Maryam Syafaat. Kami ingin mendengar langsung dari Ibu Nyai Rurah bagaimana Ibu Nyai Maryam Syafaat itu mendampingi Mbah Yai atau Kiai Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur dan bagaimana kiprahnya beliau di pesantren. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Nura atau Bu Nura. Alhamdulillah kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan mungkin ada secara singkat dari perjalanan Ibu Nyai Maryam Syafaat. Ibu Nyai Maryam Syafaat ini adalah merupakan pendamping atau istri Mbah Yai Muhtar Syafaat, istri pertama beliau. Secara kisahnya memang Mbah Yai Syafaat menikahi Ibu Nyai Maryam ini dari selisih umurnya ini sudah sangat jauh sekali. Mbah Yai itu wakila 31 tahun umurnya, Bu Nyai Maryam masih 9 tahun. Jadi waktu itu kalau melihat untuk persisnya tahun berapa itu saya tidak paham. Tapi kalau lihat wafatnya beliau tahun 82 itu Bu Nyai Maryam masih umur 42 tahun. Jadi ketika itu sekitar Bu Nyai Maryam itu kelahiran tahun 40, tahun 49 beliaunya dinikahi oleh Mbah Yai Syafaat. Terus tahun umur 3 itu waktu itu umur 9 tahun, umur 13 tahun beliaunya melahirkan Mbah Yai Hisham. Itu Yai Hisham kelahiran tahun 53. Jadi putra pertama dari beliau. Kalau melihat sejarahnya memang Bu Nyai Maryam ini ya dari anaknya orang desa yang tidak pernah mengenyam sama sekali pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun non formal. Pernah sekolah di mana juga tidak pernah, mondok di mana juga belum pernah. Secara langsung memang pendidikan beliau, Bu Nyai Maryam ini adalah didikan langsung atau pengajaran langsung dari almarhum Mbah Yai Muhtar Syafaat. Jadi beliaunya Bu Nyai Maryam ini walau toh masih seorang anak-anak tapi beliaunya memang gigih sekali dalam masalah pendidikan untuk beliaunya sendiri. Sehingga ketika manten baru Bu Nyai Maryam masih ngajinya karena ya di meja seperti ini
Jadi saking masih kecilnya, jadi beliaunya masih dipangku sama Mbah Yai ketika eh, ketika diajari mengaji. Dan beliaunya Bunyai Maryam terus ikut belajar sampai waktu itu Bunyainya masih umur sekitar belasan, tapi sudah banyak santrinya. Jadi kalau katanya santri dulu itu Bunyai Maryam itu usianya Bunyai dengan usianya santri itu masih tuaan usianya santrinya gitu. Tapi beliaunya saya mendengarkan dari cerita alumni-alumni yang dulu yang mondoknya ketika beliaunya masih kecil itu. Jadi Bunyai itu masih mengikuti sekolah diniyah. Sekolah karena dulu tuh memang sayanya sekolah diniyah tidak ditambahkan diniyah, pokoknya sekolah. Beliaunya masih ikut sekolah. Mbah Yai Muhyiddin mengajar katanya jam 10 malam. Beliau Bunyai Maryam ya di belakang. Setiap sekolah mesti ikut sekolah. Dari seperti itu. Kemudian juga mengaji kitab. Beliaunya juga mengaji kitab. Bahkan beliaunya Ihya itu bisa sampai khotam 3 kali. Bunyai Maryam itu sampai bisa khotam 3 kali. Luar biasa. Saya sendiri kalau menceritakan Bunyai Maryam itu Masya Allah luar biasa. Dan bisanya menulis Nun Sewu, Blok Agung ini dulu kan memang Mbah Yai itu sangat tidak kok dengan pelajaran umum atau dengan pendidikan umum itu tidak begitu diuri-uri gitu ya, sehingga putranya yang saya sampai ke Yai Hisam itu tidak ada yang tamat SD. Yang tamat SD hanya Yai Hasim. Yang sekolah di formal sampai tamat SD. Saya itu hanya sampai kelas 5. Jadi tidak apa-apa gitu itu. Nah, jadi pelajarannya otomatis di sini memang tidak ada pelajaran umum sama sekali. Pokoknya Mbah Yai itu ngaji. Nah, ketika itu Bunyai kan belum bisa menulis tulisan Latin atau tulisan ya Latin ya. Latin. Ya, Latin. Itu ketika itu ada santri dulu, ini namanya Bu Sodiah, Mbak Sodiah gitu panggilannya, itu dari Kebumen. Beliau mondok ke sini itu sudah tamat SMP. Dulu santri tamat SMP di pondok itu sudah luar biasa, wis pokoknya pinter dewi, yaitu sampai bisa mengajar. Lah Bunyai Maryam itu tiap malam manggil namanya santri Bu Sodiah, Mbak Sodiah itu dipanggil untuk mengajari nulis Latin. Bunyai sampai segitunya belajarnya itu luar biasa. Jadi beliaunya itu sangat sekali gigih dengan masalah pendidikan. Memang dengan masalah untuk beliaunya sendiri itu beliaunya mungkin saya jangan sampai ketinggalan dengan santri. Kemudian ada lagi. Sudah akhir-akhir ini saya sendiri sudah nikah. Itu Bunyai Maryam itu ada santri di sini itu yang dari satu Mbak Binti Nafiah itu putranya Mbak Yai Nawawi Ngerukem Bantul, pondok tahfidz di Bantul itu mondok ke sini. Kemudian Mbak Nafi itu yang dari Kudus itu ya hafal Quran di sini. Beliau Bunyai Maryam itu setiap malam Jumat, malam Selasa manggil Mbak itu ya di dalam sama ibu itu ngajak goloni Yusa Ngadah, ibu-ibu di luar itu diajak ngaji sorokan Al-Quran untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Jadi beliau tidak merasa, tidak kok ada rasa sungkan atau bagaimana kok aku kok pinteran santri, itu tidak ada. Dan bahkan Mbah Yai sudah sering mendawuhkan orang itu jangan sampai kita itu tidak mau belajar karena yang mengajari anak yang di bawah kita. Atau bahkan kalau Bunyai Maryam, walau itu statusnya santri, kalau saya tidak bisa, beliaunya masih mau belajar kepada santri-santrinya itu. Itu yang Al-Quran. Kitabnya dulu ngajinya lewat Mbah Yai, lewat ngaji ya itu ya sekolahnya itu seperti Amil apa itu juga ya mungkin ya sampai Imriti itu di Mbah Yai Muhyi, itu juga tidak belajar sendiri tapi ikut di belakang, ikut nimbrung dengan santri-santri yang lain. Terus pernah
Bu Nyai itu ikut kursus retorika dakwah. Jadi di Pondok Putri mengadakan kursus retorika dakwah. Ternyata beliau ikut. Jadi kegiatan apa yang sekiranya beliau belum bisa itu mesti ikut. Saya itu yang retorika dakwah itu beliau setelah wafat saya ketemu buku-bukunya itu yang beliau tulis ketika mengikuti kursus retorika dakwah itu. Jadi itu kalau untuk masalah beliaunya kuatnya belajar ketika nikah dengan usia yang muda sekali, tapi beliaunya tidak mengurangi semangat beliau untuk tetap belajar walau sudah dipanggil seorang Bu Nyai. Itu dari segi pendidikan itu aja. Belum lagi kalau yang pendamping seorang Pak Yai. Bu Nyai itu putranya tidak tanggung-tanggung. Saya ngitung Bu Nyai itu usia 42 tahun. Beliau punya putra umur 13 tahun. Bahkan setiap 2, bahkan mungkin 1,5 tahun beliaunya sudah melahirkan lagi sampai yang terakhir Gus Munib itu. Itu saya hitung hanya dalam jangka waktu 2 tahunan. 23 tahun beliau punya putra 14. Saya itu kadang-kadang Masya Allah kagum sama beliau. Beliau seorang ibu yang ngurusi anaknya segitu banyak, ngurusi santri, bahkan juga termasuk urusan ekonomi, urusan bangunan Pondok Putri, karena dulu itu di pondok itu belum ada panitia pembangunan, belum ada orang yang mencarikan dana, jadi iurannya santri itu dikumpulkan sama Bu Nyai untuk pembangunan. Masya Allah, itu semua yang yang Pondok Putri yang handle langsung Bu Nyai. Kadang-kadang uangnya pondok dibelikan kopi, dititipkan, nanti dibelikan kopi di Bali, nanti kalau sudah harga mahal dijual. Uang iuran dahliyah itu. Jadi beliaunya itu sangat sekali masalah itu. Nanti bangun bangun mana madrasah putri itu ya, yang saya ingat. Madrasah C. Ya, itu pertama masih pondasi itu berapa tahun sampai ditanami bayam, ditanami kacang, baru terus dibangun sedikit punya uang bangun sedikit demi sedikit. Itu ya dari pemikirannya ibu sendiri. Jadi ibu itu otomatis Masya Allah luar biasa urusannya. Bahkan beliaunya matur pada bapak pun Pak Yai, jenengan mboten usah ngurusi wingking, pokoknya jenengan urusane ngaji kalian ngopeni tamu. Udah. Jadi otomatis persis Mbah Yai itu tidak pernah tahu apa kebutuhan di dapur, semua dihandle sendiri oleh Bu Nyai. Subhanallah. Itu berarti ingat nggak Ibu, Bu Nyai Maryam Syafaat itu tidak pernah sekolah formal aja? Sama sekali, mengenyam tulisan Latin itu tadi dari Mbak Sodiah itu tadi ya. Subhanallah. Tapi saya dengar-dengar niku Ibu Nyai Maryam Syafaat itu sebagai penggerak kegiatan pendidikan di Pesantren Putri, juga inisiator lahirnya Taman Kanak-kanak dan sekolah tingkat dasar. Betul. Yang sekarang SD Darussalam niku. Betul, sangat betul itu. Saya ingat. Itu kan masih tahun 80 berapa. Beliaunya cari guru sendiri waktu gimana ya beliaunya Kak. Saya nggak tahu kok beliaunya itu kok tiba-tiba kok kepingin TK gitu ya. Beliau cari ada alumni dari Jember yang ke sini. Tetapannya pindah ke sini. Di sini sama beliau langsung diangkat jadi guru TK. Pertama guru TK itu muridnya Gus Munib itu. Gus Munib. Iya, sekolahnya ya di C itu. Berarti masuk Putri niku Iya. Utara. Saya ingat waktu itu SPP-nya masih 50 kok. 5.000 rupiah. 50 rupiah. 50 rupiah waktu itu tahun 80. Okay. Itu ya Gus Munib itu pertama murid TK. Itu memang ibu yang luar biasa. Tapi waktu itu ibu sudah akhir ketika Munib sudah mau keluar itu kayaknya ibu sudah mulai gerah-gerah itu. Terus setelah TK 1 tahun terus dilanjutkan SD. Tapi biasanya ibu itu kalau seperti itu yang yang mendampingi pendidikan itu Yai Hasim waktu itu dulu. Yai Hasim waktu itu kan umur 17 tahun sudah menjadi kepala sekolah. Jadi kalau
yang SD-nya apa itu dulu ya, yang anunya ya inisiatornya mungkin ya yang dari Nyai Maryam terutama TK-nya itu, terus anunya ya berjalannya itu biasanya Hasim itu yang mendampingi beliaunya. Itu memang awalnya pendidikan formal itu ya di SD, TK, SD. Terus SD. Ya. Terus niku subhanallah, senang sekali mendengar kisah beliau yang begitu gigihnya tanpa diawali dengan punya dasar pendidikan formal sehingga bisa mendirikan mulai dari taman kanak-kanak, SD, dan sekarang sudah diteruskan putra-putrinya sudah ada institutnya, yaitu Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung. Terus itu Bu, di pesantren itu kan identik dengan seragam. Niku awalnya dulu katanya juga yang melopori itu adalah Ibu Nyai Maryam Syafaat, supaya santri itu lebih disiplin atau lainnya, ngoten. Benar, itu saya ingat. Saya ingat waktu itu Bu Nyai itu pengurus-pengurus itu diajak study tour ke Jombang waktu itu. Yang mendampingi almarhum Pak Hasyim Khalil, sama Bu Hasyim Khalil itu juga ikut, Bu Hasyim Khalil Gesing. Kemudian pengurus-pengurus pesantren. Waktu itu saya masih di pondok. Waktu itu saya di pondok, entah ke pondok kemana saja ya diajak ke dia, termasuk ke pondok saya di Tambak Beras itu, terus ke pondok Cukir, ke pondok mana lagi gitu waktu itu. Ya, dari study tour itu dalam maksud untuk ya meningkatkan kualitas pondok pesantren Putri Darussalam. Kemudian yang setelah kepulangan dari study tour itu memang beliaunya menggerakkan untuk seragam pondok atau seragam seragam sekolah. Waktu itu kan ya belum formal sekolahnya, tapi sudah harus seragam. Dan beliau saya ingat itu. Beliaunya itu pas sorokan pagi kontrol di sekolahan anak-anak yang tidak mau pakai seragam. Seragam itu pertama yang jahit mbak-mbak sendiri, mbak-mbak dari seksi keterampilan waktu itu ya, jahitnya ya mungkin tidak bagus-bagus, pokoknya dijahit sendiri sama mbak-mbak waktu itu. Itu yang memprotoli. Saya loh ya juga tahu kalau ibu belanja ke Jajah, ke Genteng itu tahu. Idenya beliau secemerlang niku nggih, ya Allah. Luar biasa sebetulnya. Itu belum lagi kalau waktu itu tahun ya beliaunya ya setelah selesai bangun bangun madrasah itu beliaunya kepengen sekali punya kantor putri. Nah, akhirnya kantor Pondok Putri itu dulu menghadap ke selatan, yang timur itu kantor, yang barat itu koperasi. Beliaunya memang gigih di koperasi juga. Koperasi pondok itu gigih sekali dengan masalah ekonomi karena beliaunya termasuk tulang punggung di keluarga, tulang punggungnya di pesantren karena ya maklumlah dulu di Darussalam ini Masya Allah kalau membicarakan masalah keuangan memang masih sangat sulit sekali, dan beliaunya gigih sekali dengan pengembangan ekonomi atau pengembangan koperasi, termasuk anak-anak harus beli seragam di koperasi, yang jahit juga mbak-mbak sendiri, itu biar mbak-mbak yang sangunya sedikit itu bisa untuk tambahan sangu gitu, ada ongkos jahit itu. Dan laki-laki dulu itu yang kepingin sekali punya kantor. Kapan aku duwe kantor? Karena kantornya Pondok Putri itu dulu hanya di selatannya Musola An-Nur ada kamar kecil gitu. Ya, ini bagi 3 ya. Ya itu jadi punya itu kepingin sekali punya kantor. Jadi kalau dulu saya ingat kalau mbak-mbak habis malam Selasa itu setor uang ke dalam ya. Uangnya itu keuangan itu dipegang Bu Nyai. Jadi nanti mbak-mbak bawa buku yang catatan dari kantor. Kemudian nanti ibunya itu mengeluarkan buku lagi. Banyak jadi buku-buku keuangan itu juga sama yang punya kantor sama yang punya Bu Nyai itu sama. Jadi nanti setelah dicatat di kantor, mbak-mbak setor ke Bu Nyai, di bukunya Bu Nyai juga dicatat sesuai dengan catatan yang ada di kantor. Masih ada mungkin buku-bukunya waktu itu. Dengan tulisan tangan tapi tulisannya mbak-mbak dulu kan bagus-bagus gitu.
Nah, itu Bu Nyai membacanya ya dibaca, tapi Bu Nyai nggak menulis sendiri. Itu catatan-catatan buku-buku termasuk buku keuangan Dahlia, buku keuangan pembangunan ada di situ yang di dalam itu. Gitu. Terus termasuk juga banyak itu mungkin nanti bisa saya itu mencetak buku doa yang mana doa itu Bu Nyai dikasih Mbah Yai, doa-doa sama Bu Nyai ditulis di buku. Bu Nyai kan sering nulis seperti Bapak gitu tuh, nulis. Jadi doa-doa itu sama Bu Nyai ditulis. Setelah Bu Nyai sedo itu ya sudah mulai ada cetak, akhirnya saya cetak. Bapak itu juga kaget loh. Iki mosok ibumu ngumpulne doa seperti ini. Iki sing tak wehi iki digawe seperti itu. Gitu. Keadministrasiannya sudah terlihat mulai ya. Tapi cuma dengan sewaktu itu. Jadi beliaunya tidak mau pakai uang pondok, tidak mau. Jadi keuangan pondok pun juga harus tertib gitu maksudnya seperti itu. Memang luar biasa. Saya sendiri kalau mikir tuh Masya Allah. Yes, adanya semuanya bangunan, semuanya ada yang di Pondok Putri itu beliau sendiri yang mengawal segalanya ya, baik itu di masalah apapun, dan beliaunya menerima kalau ada saran, menerima kalau ada usulan, masukan yang terkait dengan kemajuan pondok pesantren. Itu sangat sekali mendukung beliaunya. Jadi nyaman sekali kalau diajak membicarakan terkait masalah kemajuan pesantren. Nah, itu beliaunya. Oke. Subhanallah, semoga kita semua masyarakat dimanapun Anda berada bisa meneladani kisah Ibu Nyai Maryam Syafaat ini. Beliau ini memang benar-benar Bu Nyai yang mempunyai jiwa pemimpin yang visioner. Selebih itu Bu Nyai Ruroh, kami juga ingin mendengarkan bagaimana perjuangan beliau dalam mendidik putra-putrinya sehingga menjadi pribadi yang solihah, alim, alamah, pemimpin pesantren yang berkontribusi besar pada masyarakat. Ada yang sebagai pemimpin organisasi publik di PCNU, di PKB, RMI, Muslimah, JHQ, ada yang menjadi politisi. Kami ingin tahu bagaimana cara beliau mengasuh, mentirakati, meriadoi putra-putrinya beliau. Ya, kalau secara saya tidak tahu persis apa yang beliau amalkan. Cuma Bapak itu pernah dawuh begini kepada saya. Tapi itu setelah Ibu wafat. Nduk, ibumu ki trewong waliullah. Itu. Mbah Ya itu yakin dawuh seperti itu. Ibumu ki waliullah. Wong sing apik tenan itu. Bapak itu sampai seperti itu dawuhnya. Ya enggak apik piye namanya Bapak itu nun sewu. Ini hanya sebagai intermezzo tambahan saja. Bapak nikah lagi yang menyuruh ya Bu Nyai, Bu Nyai langsung. Subhanallah. Sekarang anak-anaknya tidak ada yang mau untuk menyuruh suami. Enggak usah dicari sudah. Beliaunya alasannya seperti ini. Katanya Bapak, aku iku biyen dikongkon ibumu nikah neh iki suwi wisan, tapi aku emoh. Alasan ibumu, kula niku butuh rencang sing ngopeni santri. Kula lek kiyambak mboten saged. Masyaallah. Seperti itu. Aku nggak bisa kalau ngopeni sendiri. Terus diteruskan lagi, nggih lek kula mbinjing saged ngopeni jenengan terus. Gitu. Itu. Bu Nyai itu tahu gitu. Akhirnya Yai Syafaat nggih kersa. Itu beliau dawuh setelah beliaunya wafat. Jadi banyak hal-hal yang didahulukan Bu Nyai belum terlaksana oleh Mbah Yai ngendikane setelah ibu wafat. Gitu. Kemudian Bu Nyai itu taklimnya sama Pak Yai luar biasa. Satu antara lain, tidak pernah minta uang ke Yai. Kalau minta uang tuh
pakai surat. Hak itu udah tidak pernah minta dia. Kalau manggil itu kalau menulis surat, saya sering baca suratnya di mejanya Bapak. Assalamualaikum Bapak Hisham. Bapak Hisham gitu. Napa jenengan kagungan arto menawi kagungan kula betah wassalam Umi Hisham. Itu doa anunya. Gak seperti saya itu minta ngerogoi sendiri dihisap. Kata bini cerita. Sama sekali tidak pernah minta. Ya itu kalau itu pun kalau dalam keadaan kepepet. Kalau dalam keadaan kepepet. Terus Bunyai Maryam itu Bapak pernah dawuh. Ibumu iki nek aku ape lunga nawani aku nduk. Pak Yai jenengan mboten ngersakne kula. Batiniah lho ya ini ya. Pak Yai jenengan enggak mboten ngersakne kula. Nah, ya kalau ngersakne dikersakne, kalau tidak ya enggak. Dan Ibu Bunyai Maryam itu yang dawuh Mbah Yai. Tidak pernah menanggung junub sama sekali. Tidak pernah menanggung junub. Ya, terus Bapak juga pernah cerita. Ini ceritanya dari Bapak. Ibumu ini lek aku butuh. Nah, ini biar saya sampaikan. Ibumu ini lek aku butuh, tak delok ning kamar jik. Salah, tak enteni nganti suwi tak delok neh. Tak delok neh sik salat. Terus tak takoni nyapa to kok salat ae. Ngene jadi Bapak. Lah pripun wong yogane kathah. Ini mungkin salah satu daripada tirakat. Lah pripun yogane kathah, mangke sinten sing ndongakne. Santri kathah yoga kathah. Lek kula kados lek kula enak-enakan pripun. Ya itu cerita dari Mbah Yai seperti itu. Jadi saya tidak tahu coro tirakatnya Bunyai seperti apa atau apa kan. Ya saya belum begitu memahami betul gitu ya seperti itu. Ya, cuma Mbah Yai dawuh seperti nang kita anak kula tak delok mesti sik salat. Angger tak delok sik salat. Wis tak anteni, kayak wis tak anteni gitu. Nah, terus lagi Mbah Yai bilang dawuh gini. Ibumu iki lek kumpul aku mesti ayu, Nduk. Dadi siap. Dadi ya macak gitu. Gitu. Padahal ini gak sempat. Ibu-ibu itu juga berlaku untuk kita ya. Kita juga harus selalu seperti itu. Tampil beda di depan suami. Jadi Mbah Yai seperti itu. Karena itu Mbah Yai yang cerita dengan saya. Jadi ibumu ngono iku. Jadi mungkin berawal dari itu. Mungkin itulah sebagai riyadhahnya seorang ibu kepada anak. Kan riyadhah itu banyak ya. Jadi di samping Bunyai itu memang luar biasa. Saya sendiri mengagumi sekali dengan seumur segitu sudah bisa memikirkan bagaimana pondok, bagaimana mencari uang. Sampai Bunyai itu dulu kalau namanya punya dagangan apa kalau dulu orang itu centingan ya, pakai centing. Ibu itu kulaan centing, nanti itu di mbak-mbak kalau pulang itu ada yang suruh membawa, kadang-kadang mbak-mbak yang disuruh pulang untuk menitipkan barang itu ke siapa dititip-titipkan ibu kulaan dari Tulungagung. Ada yang itu seperti itu ya, memang ya cari maisah sendiri. Jadi ya gali lubang tutup lubang. Saya itu sering dulu tahu ibu itu enggak punya uang, pinjam uangnya mbak-mbak, nimbali mbak-mbak itu sering sekali. Sering tahu. Karena ya memang bapak seperti itu. Dan ini luar biasanya Bunyai seperti sabar sekali dan tidak pernah keluar, santri putra pun tidak pernah tahu. Dan rukunnya luar biasa dengan Bunyai Musyarofah. Rukun. Putranya ditinggal pergi ya dititipkan ke Bunyai Musyarofah. Itu biasa. Jadi makanya anak-anaknya sampai sekarang juga rukun-rukun gak ada apa-apa. Ya. Jadi kalau cuma saya itu dulu memang kalau masalah
ngaji itu kalau ba'da subuh itu yang ngajari ngaji itu bapak sendiri kalau dulu itu saya itu. Jadi ba'da subuh itu Mbah Yai ngajari banyak ya di meja gitu ya. Mbah Yai di sana, tadi anaknya mubeng di situ itu Mbah Yai. Saya kalau ibu ya sekedarnya gitu, tapi yang ngaji sorokan Al-Quran itu Mbah Yai. Cuma ibu itu tahu gini, yo belajar ngaji belajar ngesai mboten saged ya iso mesti engko iso golek susu iso aku pian yo ora iso susu yo iso gitu. Jadi belajar sing tenanan gitu. Terus beliaunya gini, ketika saya manten baru itu beliaunya gini, kudu ngaji ning bojone. Itu sampai didengarkan saya ngajinya itu diintip dari pintu ngaji tenan apa enggak. Kan abahnya anak-anak ngajinya full di Pondok Putra waktu Ramadan itu. Saya nikah Syakban. Terus setelah nikahan abahnya sudah mulai ngaji. Ya ngaji full ngaji Ramadan seperti itu. Jadi kalau pulang istirahat itu ngajeknya saya. Karena kalau tidak ngaji itu nanti didukani sama ibu. Didukani. Jadi beliaunya itu sangat Masya Allah lah. Saya itu kalau bercerita dengan bagaimana ya seumur segitu tapi kok sudah bisanya seperti itu. Saya kalau masalah kiris lagi itu bagaimana kalau ibu itu masak, nyambi sorokan, nyambi putrane, nyambi masak. Kadang dandang sudah dinaikkan, sudah umum, berasnya belum punya. Itu kan ya untuk guru-guru, untuk orang kerja itu kan mulai dari dulu ya tidak pernah lepas toh, tidak pernah berhenti toh pembangunan di Darussalam ya di dapurnya seperti itu. Ya itu dulu waktu ada ibu ya yang ngurusi ibu sendiri. Seperti saya pun juga tidak ngerti sama. Jadi multifungsi lah semuanya dari multi talenta. Ya kalau sekarang itu seperti itulah bahasanya. Wih, Masya Allah. Jadi urusan bangunan, urusan anak, urusan ini. Jadi Masya Allah lah. Benar multi talenta. Terus niku ibu yang harus puasa di netonnya anak niku napa untuk ibu Nyai Maryam? Enggak, itu saya dari Mbah Yai itu. Oh. Saya dari Mbah Yai, pernah Mbah Yai dawuh lek we netone anake. Nggih. Cuma tadi itu ada yang di-share saya kemarin kalau menyampaikan di pondok anak-anak tapi di-share di MTS itu. Input hasanah. Iya, itu kalau ada yang keliru, saya betulkan. Jadi kalau biar anaknya itu dari anak yang solihah itu kalau waktu netone itu suruh puasa. Terus itu membacakan Fatihah 41 kali, sholawat munjiat 41 kali. Insya Allah nanti anaknya dari anak yang soleh, alim, nafi. Itu kata Mbah Yai seperti itu. Itu dawuhnya Mbah Yai seperti itu. Jadi, kalau cerita Ibunya Maryam, Masya Allah. Oke. Di biografinya niku Mbah Yai ini kan terkenal dengan kedermawanannya. Begitu juga dengan Mbah Yai Ibu Nyai Maryam Syafaat. Niku pripun kisah kedermawanan beliau pada santri, wali santri, alumni bahkan kepada masyarakat sehingga Bu Nyai Maryam itu sangat disenangi oleh masyarakat umum. Ya, memang kalau Bu Nyai dan Mbah Yai itu kayaknya sudah sama-sama ya terkait masalah dermawan itu. Bu Nyai Maryam itu kalau sudah repot ini ya, kalau sudah mau imtihan ya imtihannya model dulu dan imtihan itu kalau dulu kan ya tidak terlalu banyak acara ya acara hari malam pertama Pondok Putri, malam kedua Pondok Putra. Itu Bu Nyai itu dawuhnya gini, ojo sampai enek sing wali santri keliwatan ora dahar. Jadi akhirnya kalau dulu itu kan belum ada pengeras yang ya. Jadi ya ada mbak-mbak yang naik turun ke asrama itu untuk memanggil para wali santri maupun alumni yang bermalam. Jadi jangan sampai wali santri dan alumni itu kelewatan tidak dahar gitu. Ya kalau dengan masalah keuangan atau makanan kalau ya terbatas
terbatas makanan apa itu memang ya punya ya seperti itu. Ya dari dulu kalau masalah makan itu di Darussalam memang tidak ada bahasa apa ya, medit-meditan atau tamu radikei dahar itu gak ada. Semua tamu yang masuk ke dalam siapapun dengan apapun pasti diaturi dahar. Itu sudah menjadi prinsip dari Mbah Yai dulu. Bu Nyai juga seperti itu. Nah, cuma kadang-kadang kalau Mbah Yai itu kan sodakonya luar biasa. Kalau Bu Nyai sih kadang mikir, Bu Nyai itu kadang-kadang pernah dawuh ini, Pak Yai duitnya dintek-entek nih, aku gak dikei. So kan betul nggak pernah kasih dari gini gitu. Tapi ibu itu ya sebetulnya sudah legowo, Pak Yai duitnya dintek nih, Pak Yai duitnya dintek nih terus. Aku jadi ya butuh gitu. Tapi ya gak apa-apa beliaunya seperti itu. Lah Bu Nyai itu non sewu. Nah ini raketnya dengan masyarakat sama yang membentuk manakib di sekitar itu kan Bu Nyai itu. Kelompok-kelompok manakib itu Bu Nyai. Kalau saya yang sudah di luar-luar itu. Jadi ketika saya dulu tahun ini masih kecil itu ya. Itu saya sudah mulai ikut di Fatayat, sudah ikut di Muslimat. Itu ibu itu luar biasa senangnya. Ibu itu ternyata seandainya orang sekarang senang di organisasi, senang keluar, seandainya ada kesempatan. Nyatanya dulu saya ketika awal-awal mengikuti di Fatayat, saya ketua Fatayat Ranting. Saya akhirnya membentuk Fatayat, anak-anak desa sini saya kumpulkan. Itu ibu saya suruh rawuh untuk ngisi Fatayatnya itu mau ibunya itu. Hadir pada ya pokoknya ibu itu mulai tahun 81, 82 itu sudah mulai kesehatannya sudah mulai menurun. Itu masih beliaunya luar biasa senangnya di saya ikut di Muslimat, saya ikut di Fatayat itu senang beliaunya itu. Jadi memang hubungan dengan masyarakat sekitar ya baik dan dermawannya juga memang luar biasa. Jadi ya dermawan ketika waktu itu kan ya tidak seperti saat-saat sekarang ini sudah keadaan sudah normal seperti ini. Ya, ini cerita sedikit ya. Ya itu insya Allah kedermawannya beliau pada masyarakat maupun kepada santri. Masyarakat dimanapun Anda berada, itu tadi adalah kisah-kisah menarik dari Ibu Nyai Maryam Syafaat dan sekaligus bisa menginspirasi kita semua menjadi wanita yang multi talenta. Ibu, di akhir ini kami ingin mendapatkan pesan-pesan dari Ibu kepada kami, kepada santri, kepada alumni, kepada wali santri, kepada muhibin pesantren Darussalam Blok Agung. Monggo Ibu pesan-pesannya buat kami. Ini saya sebagai wakil dari keluarga, tentunya saya secara pribadi maupun keluarga Darussalam mohon barokah doanya. Mudah-mudahan saya dan keluarga Bani Syafaat ini selalu mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, diberikan kesehatan lahir batin, bisa dengan ikhlas, dengan istiqomah dalam meneruskan perjuangan kedua orang tua. Jadi saya dan keluarga itu belum merasa menjadi pengasuh sebetulnya. Ya sebagai penerus perjuangan orang tua. Dan tentunya saya sangat mengharapkan kepada semuanya keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Saya kalau menyebutkan keluarga besar dari Pondok Pesantren Darussalam itu adalah ya tidak hanya identik hanya ke santri, tapi sudah termasuk orang-orang yang dulu membantu perjuangan pondok, yang ikut membantu sodakohnya, yang jariyah, yang wakaf, yang membantu tenaga pikirannya, doanya, termasuk wali santri dan keluarganya, alumni dan keluarganya, simpatisan pondok pesantren, utamanya masyarakat sekitar Darussalam ini.
semuanya ini sudah saya anggap sebagai keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Ini semuanya monggo tinggalan Mbah Yai ini semuanya kita bersama-sama kita openi dengan sebaik-baiknya. Karena Mbah Yai dulu dawuhnya begini. Aku iki ning kene kur wong ibarate dipadha karo wong sing ngeduk sawah. Ngeduk sawah itu berarti ikut menggarap sawai orang yang punya. Secara adanya pondok seperti ini tidak dari saya, tapi semuanya ini juga dari atas jasa-jasa para wali santri, alumni dan masyarakat simpatisan semuanya. Saya ini bagian kon nungguk nih sawai. Jadi pondok ini yang punya bagian ya tidak hanya pengasuh, tapi semuanya orang-orang yang menitipkan jariah di Pondok Pesantren Darussalam. Berarti dengan kata ini beliaunya, yo ayo pondok ini diopeni bareng-bareng, digedekne bareng-bareng, gedine pondok ini yo teko gedine para alumni-alumni. Di utamanya para alumni, ini monggo kita ikut membesarkan Darussalam dengan cara putra-putri alumni jangan sampai putus hubungan dengan pondok pesantren, putus hubungan dengan pengasuh. Kita teruskan sampai nanti putra-putri kita besok bisa mondok atau menempat di Darussalam begitu. Ini adalah yang saya harapkan karena ke depan dari Pondok Pesantren Darussalam ini sesuai dengan dulu Mbah Yai kalau dawuh alimu auladakum fa innahum makhluquna lizamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu karena anak-anakmu akan belajar, akan hidup di masa yang tidak sama dengan masamu. Nah, beliaunya sedikit menyampaikan tentang Mbah Yai Syafaat. Beliaunya Mbah Yai Syafaat itu memang luar biasa gigihnya juga dengan pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam. Ketika Pondok Pesantren sudah mulai ada pendidikan formal, beliaunya terus mendukung untuk didirikan pendidikan formal. Beliaunya dawuh, pumpung aku jek enek, pumpung aku jek urip. Golek pendidikan di pondok kur koyo ngene tok, sok mangsane anak putuku wis ora padha karo saiki. Lah sok anak putuku piye lek pendidikane kur koyo ngene, seperti itu. Berarti kalau pendidikannya Darussalam itu melotot seperti tahu dulu ya, kita tidak bisa seperti saat sekarang. Tapi karena ini dulu sudah diawali dari ketika Mbah Yai masih sugeng, akhirnya sampai sekarang. Dan Mbah Yai dawuhnya pokoknya yang penting ruhul ma'had, jiwani Pondok Pesantren Darussalam. Pondok pesantren itu adalah madrasah diniyah, itu yang tidak bisa ditinggalkan. Terus kemudian juga pengajian ihya, kemudian pengajian tafsir, ini jangan sampai ditinggalkan walau toh ada pendidikan formal yang lain, pendidikan yang lain. Makanya di sini saya tetap mengharapkan doanya kepada semua simpatisan Pondok Pesantren dan keluarga Darussalam. Mudah-mudahan Darussalam ini tambah barokah, tambah manfaat, tambah berkembang, tambah maju dari segi apapun, dan mudah-mudahan bisa langgeng ila yaumil qiyamah. Amin. Dan utamanya para santri, mudah-mudahan yang belajar di sini semuanya menjadi santri yang soleh, alim, nafi'. Karena Mbah Yai itu dulu kalau dawuh santriku, aku lek ndungane santri muga-muga sok dadi wong sing manfaat sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi ora iso nduk santri kabeh dadi kiai gak iso. Dadi muga-muga dadi wong sing manfaat sesuai dengan tempatnya atau bidangnya masing-masing. Itu Mbah Yai kalau dawuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan selamat untuk Yaida yang akan melaksanakan disnatalis yang ke berapa ini? 22. Alhamdulillah tidak terasa ternyata sudah ke 22. Berapa sarjana sudah, berapa ribu sarjana yang sudah keluar dari Yaida. Mudah-mudahan semua jadi orang yang manfaat barokah semuanya dimanapun bertempat. Mudah-mudahan jadi pejuang-pejuang agama Islam, pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, menjadi penerus-penerus para ulama, para kiai dimanapun berada, dan mudah-mudahan menjadi orang yang barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah rizkinya,
barokah keluarganya, barokah perjuangannya. Selamat untuk Ida, mudah-mudahan jaya terus, amin. Terima kasih untuk Mbak Noras. Apa juga sudah cukup? Ya, terima kasih Ibu. Untuk mengakhiri sekali lagi kami minta doa sebagai penyemangat kami, semoga mampu meneladani Ibu dan Bunyai Maryam Syafaat berkhidmah pada pesantren dan masyarakat. Wah, saya ini kalau doa-doa apa lagi Pak? Oke. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man salafus salih wa ala kulli niyatin salihah wa ila hamdati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sahbihi azwaji auladi wa dzurriyyati ahli baitihi wa hasan ila ruhi al-marhum fil mayyam mukhtar syafa'an ibn ghafur zawjatihi wa usuli wa furu'ihi wa talamidin widati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Ahmad syafi'ina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu barakatuhu ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat anta qadina biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzaqina, barik lana fi dhurriyyatina wa ahlina, barik lana fi talamidina wa ahdina, wa barik lana fi hayatina, barik lana ba'da mautina, barik lana kulla syai'in a'taytana. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sam'il mathani an taftah lana bikulli khair wa an tatafaddal alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalatan li ahlil khair wa an tafatana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa talamidina jama'atina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhir innaka min kulli khair wa mutafaddilun li kulli khair wa mu'tin li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidatina wa dhurriyyatina ila akhiri dhurriyyatihim al-qiyamah min ahli at-tuqa wa ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhir waj'alna wa iyyahum ulama'a fuqaha sulaha awliya kurama su'ada aghliya fid dunya wal akhirah min syai'in qadir. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan katsiran sudah rawuh di podcast Blok Agung pada hari ini. Demikianlah podcast Blok Agung, podcastnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung, FTK Unlimited Knowledge. Terima kasih. Pada hari ini telah hadir Ibu Nyai Hajah Handariyatul Masrurah. Beliau adalah putri dari Ibu Maryam Syafaat, sekaligus pengasuh pondok pesantren Putri Darussalam yang menjadi inspirasi dan tauladan umat yang sudah mengembangkan pondok pesantren Putri Darussalam menjadi pondok pesantren yang banyak prestasi di tingkat nasional. Demikianlah podcast FTK. FTK mempunyai 4 prodi, yaitu manajemen pendidikan Islam, tadris bahasa Inggris, tadris bahasa Indonesia, dan pendidikan bahasa Arab. Kita akan nanti bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wa minhu hidayah ila sawai thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.